Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwinda Fitriasari, NIM 19090054. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian perangkat lunak pada aplikasi penjualan Bukalapak berbasis web menggunakan metode black box untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengujian perangkat lunak. Aplikasi yang diuji. Di sini saya menggunakan aplikasi Bukalapak. Bukalapak adalah platform perdagangan atau e-commerce di mana pengguna dapat melakukan transaksi jual beli barang dan menggunakan berbagai fitur serta layanan yang tersedia. Bukalapak juga menjual berbagai macam barang seperti barang elektronik, peralatan kantor, peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Tujuan dari pengujian ini adalah memastikan software yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan. Metode yang digunakan adalah black box berbasis equivalence partitioning. Tujuan utamanya pengujian mencari kesalahan dan memastikan bahwa software yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Langsung pada pengujian pada sistem, saya menggunakan Bukalapak. Ini tampilan dari website Bukalapak. Pertama, kita akan menguji form daftar. Masuk ke rancangan test case form daftar. Saya sudah merancang. Di sini ada 3 skenario pengujian, ada 3 test case dan hasil yang diharapkan. Yang pertama, test case pertama mengisi dengan nomor HP sekian dan memasukkan kode verifikasi sekian, kemudian menekan tombol verifikasi. Hasil yang diharapkan, sistem akan menerima dan melanjutkan, kemudian menampilkan kamu berhasil buat akun. Test case kedua, mengisi dengan nomor HP sekian dan memasukkan kode verifikasi sekian, kemudian menekan tombol verifikasi. Hasil yang diharapkan, sistem menolak dan menampilkan kode rahasia tidak sesuai. Test case ketiga, mengisi dengan nomor HP sekian dengan kombinasi huruf dan menekan tombol daftar. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan pemberitahuan format nomor handphone atau email tidak sesuai. Untuk pengujian yang kedua, kita akan menguji form pembelian barang. Ini adalah tampilan form pembelian barang di Bukalapak. Langsung ke rancangan test case form pembelian barang. Saya sudah menyiapkan, di sini ada 2 test case. Yang pertama, memasukkan 1 atau lebih barang ke keranjang. Hasil yang diharapkan, data berhasil tersimpan di database. Test case kedua, memasukkan 0 barang ke keranjang. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan pemberitahuan minimal beli 1 barang dan otomatis terisi 1 barang. Untuk yang ketiga, di sini ada test case form biodata. Masuk ke rancangan test case form biodata. Ada 2 skenario pengujian. Untuk yang pertama, mengisi form akun dengan nama Dwinda, tanggal lahir sekian, jenis kelamin perempuan, mengisi form alamat dengan alamat rumah sebagai rumah, nama penerima dengan Dwinda, nomor telepon dengan sekian, koordinat lokasi sesuai dengan alamat, kecamatan, kota, atau provinsi dengan Bendungan, Tegal, Jawa Tengah, alamat lengkap dengan Jalan Melati nomor 11. Untuk hasil yang diharapkan, sistem akan menerima dan melanjutkan ke proses selanjutnya, kemudian menampilkan data berhasil diperbaharui. Untuk test case yang kedua, tidak mengisi data nama penerima di form alamat. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan pemberitahuan nama penerima harus diisi. Kita masuk ke hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan bertujuan untuk mengetahui kekurangan pada sistem. Di sini saya sudah mengujinya menggunakan metode black box berbasis equivalence. Untuk test case pertama, mengisi dengan nomor HP sekian. Hasil yang diharapkan, sistem menerima kemudian melanjutkan dan menampilkan kamu berhasil buat akun. Setelah saya uji, hasilnya adalah berhasil.
berarti sistem berjalan dengan baik. Untuk tes case kedua, mengisi nomor HP sekian dan memasukkan kode verifikasi sekian, lalu menekan tombol verifikasi. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan kode rahasia tidak sesuai. Saya telah mengujinya dan hasil pengujiannya adalah berhasil. Berarti sistem berjalan sesuai yang diinginkan. Untuk tes case ketiga, mengisi dengan nomor HP sekian dengan kombinasi huruf dan menekan tombol daftar. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan pemberitahuan format atau nomor handphone email tidak sesuai. Setelah saya melakukan pengujian, ternyata hasilnya adalah berhasil. Berarti sistem berjalan dengan lancar dan sempurna. Tes case keempat, memasukkan satu atau lebih barang ke keranjang. Hasil yang diharapkan adalah data tersimpan ke database. Setelah saya lakukan pengujian, hasilnya adalah berhasil. Untuk tes case kelima, memasukkan 0 barang ke keranjang. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan pemberitahuan minimal beli satu barang otomatis terisi satu barang, Kemudian hasilnya adalah berhasil. Mohon maaf, belum diisi. Setelah saya lakukan pengujian, hasilnya ternyata berhasil. Mengisi untuk tes case form ke-6, mengisi form akun dengan yang sudah tertera tadi dan sudah saya jelaskan. Kemudian hasil yang diharapkan, sistem akan menerima dan melanjutkan ke proses selanjutnya. Untuk hasil pengujiannya ternyata berhasil, berarti sistem berjalan dengan baik. Untuk tes case terakhir, tidak mengisi data nama penerima di form alamat. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan pemberitahuan nama penerima harus diisi. Untuk hasil pengujiannya adalah berhasil, berarti sistem berjalan dengan baik. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah, untuk memastikan bahwa fungsi sistem bekerja dengan sebaik-baiknya dan memeriksa kesalahannya. Setelah dilakukan pengujian black box berbasis equivalence partitioning terhadap sistem informasi penjualan pada Bukalapak berbasis web, dapat disimpulkan dalam pengujian tidak ditemukan kesalahan, berarti sistem berjalan dengan baik dan sesuai keinginan. Untuk sarannya, Bukalapak diharapkan dapat dikembangkan agar memberikan kenyamanan dan rasa aman terhadap pembeli untuk melakukan transaksi online di dalam Bukalapak. Pengujian harus dilakukan dengan baik agar dapat menemukan kesalahan secara sistematis dan bisa diperbaiki lagi. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.